Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan iman, ihsan, Islam, sehingga kita dapat belajar kembali. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Walaupun kita virtual, tetapi kita harus tetap berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illah wa syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab mengenai infak dan sedekah, atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang bertemakan ku berbagi infak dan sedekah. Dari judulnya kita telah mengetahui apa yang akan kita pelajari ke depannya, yaitu tentang bab infak dan sedekah. Apa saja? Di sini kita dihadirkan dengan dua gambar. Gambar pertama ada tulisan Alhamdulillah. Ketika kita berinfak atau bersedekah, hendaknya kita berucap syukur, atau lebih tepatnya kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang bersifat lebih, itu kita hendaknya untuk bersedekah atau berinfak, sehingga hal tersebut memberikan dampak yang begitu besar kepada kita, yaitu kita mampu berbagi dengan kawan-kawan kita atau berbagi dengan tetangga-tetangga kita yang terbilang kurang mampu, sehingga alhamdulillah ucap syukur kita untuk rezeki yang telah Allah berikan kepada kita dengan rezeki yang lebih dari cukup. Terus gambar kedua, di sini ada seorang bapak-bapak yang terlihat tersenyum. Nah, dengan kata-kata terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Jadi untuk bersyukur, ya, itu kita tidak harus bahagia, tetapi ketika kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Satu lagi, ada seseorang yang memberikan motivasi kepada saya. Beliau berkata bahwa ketika kita menganggap rezeki yang Allah berikan kepada kita itu cukup, maka hal itu akan terasa bahagia, akan terasa
mencukupi. Tetapi ketika kita mendapatkan rezeki kok kita tidak merasa cukup, tapi merasa kurang, maka hal itu justru akan mendatangkan ketidakbahagiaan di hati kita, sehingga kita tidak mendapatkan atau kita tidak merasa syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Imbasnya kita tidak mampu merasakan kenikmatan tentang apa yang kita miliki saat ini. Beta konsep materi pada pembelajaran kali ini kita berfokus pada dalil Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Aktivitas membaca dan menulis individu menanya, terus menerjemahkan individu, menganalisis isi kandungan atau diskusi, menghafalkan itu berpasangan, berdiskusi, keterkaitan itu berkelompok, membuat proyek video, serta mempresentasikan video. Jadi kalian ketika telah belajar ini, kalian melakukan aktivitas ini. Keterampilan yaitu yang pertama ada ketelitian. Kalian harus teliti. Yang kedua kepedulian sosial, sehingga kalian akan peka terhadap masyarakat. Terus literasi media. Yang keempat literasi digital. Yang kelima kerjasama. Yang keenam berpikir kritis. Yang ketujuh kreatif. Langsung memasuk ke pembahasan pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yanfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Infak berasal dari kata anfaqa yanfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Ya. Itu pengertian dari infak. Sedangkan pengertian sedekah itu tidak hanya berbentuk uang, yaitu meliputi harta, jasa, bahkan senyuman kita kepada sesama kita pun itu bernilai sedekah. Jadi ketika kita tidak memiliki uang atau harta, atau kita lemah atas jasa kita, maka tersenyumlah ketika kita bertatap muka atau kita saling temu kepada kerabat kita, itu sudah termasuk bernilai sedekah. Ataupun membuang ranting atau duri di jalan pun itu termasuk juga sedekah. Pada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna 'ala tu'amil miskin. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Penjelasan ayat tersebut di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, mohon maaf itu salah, dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi kita.
Jadi ketika kita diberikan ujian atau cobaan berupa rezeki yang banyak, maka hendaknya kita tidak merasa bahwa itu milik kita, sehingga kita diberikan rezeki itu juga memiliki atau terdapat hak orang lain di rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita hendaknya untuk bersedekah atau berinfak seperti itu. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah menghina mereka. Nah, ketika kita diberikan cobaan rezeki yang sempit, maka kita merasa bahwa Allah itu menghina kita. Itu sesuatu hal yang salah. Sebab ketika kita diberikan cobaan, kurangnya rezeki atau sempitnya rezeki, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada kita berupa hal-hal yang lain. Contoh, Allah memberikan kesempitan rezeki harta kepada kita, tetapi kita memiliki harta yang luar biasa, misalnya keluarga yang harmoni, keluarga yang sakinah, sehingga itu pun juga bisa dianggap sebagai rezeki. Jadi Allah tidak membeda-bedakan umatnya atau hambanya. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Terdapat di terdapat di Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah bersifat Ar-Rahman, itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada makhluk yang Allah ciptakan. Itu mencakup Islam, manusia yang beragama Islam dan manusia yang beragama non-Islam, sehingga semua yang telah Allah ciptakan itu mendapatkan sifat rahimnya Allah. Tetapi sifat semua yang Allah ciptakan itu mendapatkan sifat rahmannya Allah. Tetapi sifat rahimnya Allah itu hanya dimiliki atau hanya diberikan kepada manusia-manusia yang memiliki iman saja, atau hanya diberikan kepada manusia yang yakin atau beragama Islam, seperti itu. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Kita hendaknya bertawakal kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaknya kita bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah kita bersabar tanpa menyalahkan siapapun, sehingga hal ini mampu untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khallatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib berupa zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan
karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli lagi. Sebelum terlambat, hendaknya kita menafkahkan atau memberikan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk bersedekah, untuk kita berikan kepada hak-hak orang lain yang membutuhkan. Kesimpulannya, ya, manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya, karena harta hanyalah titipan Allah. Kita perlu diingat lagi bahwa kita itu di dunia itu hanya sementara, dan harta yang Allah berikan kepada kita mampu Allah tarik kembali sewaktu-waktu, sehingga kita yang telah diberikan harta ini hendaknya sadar bahwa harta yang kita miliki itu bukan milik kita, sehingga kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah. Infak adalah sebagai pembuktian bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan du'afa. Manusia hendaknya menyeru untuk memberi makan orang-orang miskin. Allah menyeru orang-orang yang beriman agar bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib, zakat maupun yang sunnah, yaitu infak dan sedekah. Harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak. Nah, harta yang kita miliki ketika kita gunakan untuk kebaikan, untuk infak atau sedekah, itu mampu menjadi penolong dan penyelamat ketika kita di akhirat kelak, sehingga timbangan kita berat. Memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhlas sendiri itu perlu dilatih. Contohnya ketika kita berada di masjid, ketika kita pergi sholat Jumat, itu biasanya ada kotak amal. Nah, ketika kita sudah terbiasa memberikan atau memberikan uang kita, contoh nilainya 20.000, terus istiqomah kita memberikan uang kita 20.000 ketika kita sholat Jumat. Lantas ketika suatu ketika kita memberikannya itu enggak 20.000 tapi 10.000 katakanlah, dan hati kita kok hati kita merasa bagaimana gitu, merasa susah. Biasanya 20.000, ini kok 10.000 gitu. Terus ketika kita merasa susah tersebut untuk memberikan 20.000, sehingga kita sudah dikategorikan sebagai ikhlas telah memberikan 20.000 itu setiap minggunya ketika kita sholat Jumat, sehingga ikhlas sendiri itu perlu dilatih. Jadi yang namanya ikhlas itu kan ada grade-nya, ada tingkatannya. Untuk tingkatan kita itu dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu, seperti itu. Tugas pembelajaran proyek, yaitu kalian nanti setelah mempelajari ini hendaknya membuat proyek video dari salah satu surat dan ayat pilihan kalian secara berkelompok. Tahapannya yang pertama berkelompoklah maksimal 5 orang tiap kelompok.
menentukan surat atau ayat yang akan kalian videokan, apa mau surat Al-Fajr atau surat Al-Baqarah, bebas. Yang ketiga, isi video minimal berisi qiraah ayat, arti dan isi kandungan. Yang keempat, tentukan tugas masing-masing anggota kelompok sehingga masing-masing anggota diberikan tugas masing-masing, sehingga tidak ada miskomunikasi, yang satu tidak mengerjakan dan yang satu mengerjakan. Diusahakan untuk bisa bekerja maksimal dan memiliki tupoksinya masing-masing. Siapkan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan video, dan yang terakhir, buatlah langkah-langkah pembuatan video atau skrip. Silakan dikerjakan paling lama 2 minggu ya. Sekian, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah membahas tentang infak dan sedekah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.